Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Rania. Saya mahasiswi dari Binus Online, jurusan Manajemen Bisnis. Pada sore hari ini, saya akan mempresentasikan untuk pelajaran karakter building agama dengan judul Hidup Sehat sebagai Wujud Syukur Terhadap Tuhan. Dimulai dengan latar belakang, yaitu di tengah kehidupan modern yang serba cepat, banyak orang terjebak dalam pola hidup yang kurang sehat. Pola makan instan, minimnya aktivitas fisik, stres berkepanjangan, dan ketergantungan pada teknologi menjadi tantangan yang mengancam kesehatan fisik maupun mental. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas hidup dan hubungan sosial. Dalam perspektif keagamaan, kesehatan adalah amanah Tuhan yang harus dijaga sebagai bentuk penghargaan terhadap kehidupan. Prinsip ini selaras dengan SDG 3 yang menekankan pentingnya kehidupan sehat dan sejahtera bagi semua orang di segala usia. Menjaga kesehatan bukan hanya kewajiban pribadi, tetapi juga wujud rasa syukur, ibadah, dan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalah terbagi menjadi 3, yaitu nomor pertama, bagaimana kita dapat menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan melalui gaya hidup sehat. Nomor 2, apakah iman dan hubungan sosial seseorang dipengaruhi oleh perilaku tidak sehat? Nomor 3, bagaimana mendorong masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk menjalani hidup sehat sebagai tanggung jawab moral dan agama. Hasil temuan yang saya dapat, pandangan Islam terhadap kesehatan dalam surat Al-Baqarah ayat 195, tubuh dipandang sebagai amanah dan karunia dari Allah yang wajib dijaga. Hasil temuannya, cara menjaga kesehatan menurut Islam yaitu Islam mengajarkan pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan halal dan thayyib, mengatur porsi makan, berolahraga secara teratur, menjaga kebersihan, serta memastikan waktu beristirahat cukup. Selain itu juga dianjurkan menjauhi kebiasaan buruk seperti merokok atau vape. Dampak perilaku tidak sehat, yaitu perilaku tidak sehat seperti pola makan buruk, kurang aktivitas fisik, dan gaya hidup yang berisiko dapat melemahkan fisik sehingga menghambat pelaksanaan ibadah. Kondisi ini turut menurunkan produktivitas, mengganggu mood, dan menurunkan kualitas interaksi sosial. Saran bagi mahasiswa yaitu mahasiswa sebagai generasi produktif, sering terjebak dalam pola makan cepat saji, kurang tidur, dan minim olahraga akibat kesibukan. Kesadaran bahwa menjaga kesehatan merupakan tanggung jawab moral dan agama masih perlu ditingkatkan. Solusinya yaitu kita bisa dapat melakukan dengan konsumsi makanan halal, bergizi, dan porsi seimbang. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Rutin, berpuasa, dan detoksifikasi tubuh. Olahraga teratur minimal 30 menit per hari. Menjaga kebersihan diri serta lingkungan, dan menghindari rokok, alkohol, dan begadang yang berlebihan. Dorongan mahasiswa untuk menjalani gaya hidup sehat yaitu bisa dilakukan dengan kampanye edukasi berbasis nilai agama, pelatihan gaya hidup sehat di kampus, fasilitas olahraga yang mudah diakses, komunitas pendukung yang menggabungkan aktivitas fisik dan nilai-nilai Islami. Contohnya olahraga sunnah seperti memanah, berkuda, dan berenang. Kesimpulannya, menjaga kesehatan dalam perspektif Islam sejalan dengan SDG 3 yaitu Good Health and Well-being, yaitu bertujuan memastikan kehidupan sehat dan kesejahteraan bagi semua. Islam memandang tubuh sebagai amanah dari Allah yang harus dirawat melalui pola hidup seimbang.
Dengan mengonsumsi makanan halal dan bergizi, berolahraga, menjaga kebersihan, serta menghindari perilaku yang merusak diri. Tindakan tersebut tidak hanya bentuk rasa syukur dan tanggung jawab spiritual, melainkan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup, memperkuat produktivitas, dan membangun masyarakat yang sehat secara fisik, mental, dan sosial sesuai dengan cita-cita pembangunan berkelanjutan dunia. Refleksi pribadi yang saya dapat yaitu menjaga kesehatan bukan hanya upaya untuk menghindari penyakit, tetapi juga bentuk ibadah yang bernilai pahala. Dengan tubuh yang sehat, kita lebih mudah beribadah, belajar, bekerja, serta membangun interaksi positif dengan orang lain. Sebaliknya, perilaku tidak sehat meskipun tampak sepele seperti begadang, atau makan berlebihan dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap keimanan dan kualitas hubungan sosial. Sebagai mahasiswa, kita memikul tanggung jawab ganda baik kepada diri sendiri maupun kepada Allah. Kesadaran ini mendorong saya untuk lebih disiplin dalam menjaga pola makan, rutin berolahraga cukup, beristirahat, serta memperhatikan kebersihan dan kesehatan mental. Saya juga merasa perlu mengajak teman-teman menerapkan gaya hidup sehat bukan semata karena alasan medis atau mengikuti tren, tetapi sebagai wujud rasa syukur sekaligus amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan. Terima kasih, demikian presentasi saya pada sore hari ini. Semoga presentasi saya bisa diterima oleh semuanya. Terima kasih, selamat sore.